Bapak Imam Masjid beserta muadzin Bilal dan juga marhumnya, para jamaah hadirin wal hadirat, para bini sepuh yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayah beserta kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di siang sekarang ini, yakni di awal bulan Ramadan 1447 Hijriah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan kesempatan untuk meraih ketaatan serta untuk menghapus akan kekhilafan kita dan juga dosa-dosa kita yang masa lalu. Sehingga demikian, pada hari sekarang ini di awal bulan Ramadan, marilah kita tanamkan niat yang baik di dalam jiwa-jiwa kita, tanamkan iktikad yang baik di dalam hati-hati kita, sehingga Ramadan akan menjadikan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, menjadi Ramadan yang penuh dengan ampunan, dan juga menjadi Ramadan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam, semoga dan mudah-mudahan pula akan tetap tercurah limpahkan kepada revolusi akbar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau, dengan lahirnya beliau dan dengan terputusnya beliau, kita ini bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan di bulan Ramadan, dan juga betapa indahnya akidah tauhid yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, di awal Ramadan sekarang ini, yakni tanggal 1 Ramadan hari Kamis ini, apa yang harus kita persiapkan untuk melangkah lebih jauh kepada Ramadan berikutnya? Maka di sana ulama banyak memberikan motivasi dan juga sugesti kepada kita agar sekiranya kita di hari-hari bulan Ramadan penuh dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di malam-malam bulan Ramadan dan juga penuh dengan keimanan, dan juga melaksanakan qiyamul lail serta melaksanakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan sekarang ini, yakni sekarang di awal bulan Ramadan, yakni yang pertama kali yaitu masalah niat demi untuk meraih keberkatan di bulan Ramadan. Jadi pertama kali kita ini harus adakan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini bukan ingin menjadi orang yang beriman, bukan cuma ingin menjadi orang saleh saja, tetapi kita ini di bulan Ramadan sekarang ini, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala, yakni la'allakum tattaqun, ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal kajian Ramadan ini kami ingin memberikan kebebasan kepada seluruh jamaah, sehingga nanti andai kata nanti ada yang bertanya, mari kita silakan menanyakan apa saja, pokoknya bebas ya. Walaupun materinya di bulan Ramadan, nanti pertanyaan mari kita sampaikan, tidak apa-apa. Yang kedua yang harus kita persiapkan, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin memasuki kepada bulan Ramadan, yakni di samping mereka sudah menata niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala,
walladzina amanu, itu orang-orang yang mempunyai tekanan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yakni orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai keimanan, yang mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi rahmat, Allah Maha Pemberi rezeki dan juga lain-lain sebagainya. Ini adalah persiapan yang kedua. Sehingga nanti kita ini bisa tanyakan di hari sekarang ataupun hari-hari selanjutnya kalau sudah bagian. Yang ketiga yang harus kita persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan ialah al-ilmu. Setelah kita tanamkan niat memiliki niat yang baik pada Allah Subhanahu wa taala dan juga disertai dengan keimanan, maka di sana harus ada ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena ilmu, pengamalan tanpa ilmu, perbuatan yang tanpa didasari dengan ilmu, maka nanti perbuatan itu akan menjadi sia-sia. Seperti kita ini melaksanakan sholat, ini patokan pertama kali kita melaksanakan sholat adalah ilmu. Itu harus mengetahui cara-cara melaksanakan sholat. Dan begitu juga kita ini beribadah di bulan Ramadan, bukan cuma menghasilkan kehausan, cuma menghasilkan dahaga dan sebagainya, tetapi kita akan mendapatkan pahala yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita berpuasa? Yakni yang pertama kali menurut mayoritas ulama, puasanya untuk menjadi sahnya puasa yang pertama kali ialah harus niat di waktu malam. Ini adalah ilmu. Kalau sekarang tanpa niat di waktu malam, ya puasanya tidak sah. Kecuali puasa sunnah, boleh niat di waktu siang ataupun paginya selagi belum zuhur. Dan juga ibadah puasa kalau tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan akan menjadi sia-sia, sehingga ibadah kita, puasa kita cuma menghadirkan dahaga dan haus saja. Kita cuma menahan lapar dan sebagainya, tetapi pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mungkin cuma setetes ataupun mungkin tidak dapatkan daripada separuh daripada pahala yang kita harapkan. Contohnya, kalau seandainya kita ini mandi di kamar mandi di bilik air, bagaimana caranya agar puasa kita ini akan tetap menjadi puasa yang sempurna? Maka ada cara-cara tertentu. Kalau tanpa didasari dengan ilmu, semuanya kita mandi di kamar mandi dan lain sebagainya, kemudian ada air yang masuk, tanpa didasari dengan ilmu, maka nanti puasanya itu akan menjadi sia-sia. Puasa yang batal, bagaimana puasa yang sah, bagaimana puasa yang batal dan sebagainya, harus juga didasari dengan ilmu. Dan juga bagaimana syarat-syarat daripada puasa itu sendiri, bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa, bagaimana hal-hal yang membatalkan, yang berusaha kepada puasa itu sendiri, itu semua adalah perlu ilmu. Makanya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pengurus PKM Masjid Zulfirdaus di sini memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaji ilmu pengetahuan, sehingga kita ini menjadi orang yang berilmu, ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna, ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat yang harus kita persiapkan untuk menuju bulan Ramadan, yakni kesehatan. Jaga kesehatan kita. Karena apa? Karena
ibadah tanpa dengan sejatan, maka ibadah itu tidak akan menjadi sempurna. Salat, kalau kita semuanya sakit, lemah dan sebagainya, kita juga bisa melaksanakan salat secara gerakan saja. Bagaimana untuk merasakan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, bahkan disunatkan kalau seandainya kita ingin berpuasa, maka disunatkan untuk bersahur. Apa gunanya? Untuk menjaga kesehatan. Katanya Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian semua. Fa inna fis sahuri, karena sesungguhnya sahur, makan malam bertujuan untuk melaksanakan puasa, barakatan, ada barokah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini karena perintah Rasulullah, karena ini hukumnya sunat, ini jangan sepelekan. Udah, kami tidak mau makan, tidak mau sahur, saya sudah kenyang. Ini kalau secara ilmu, ini juga memang sah puasanya, tetapi tidak mendapatkan anjuran kesunatan daripada Rasulullah. Terus bagaimana kalau semuanya ini sudah kenyang, malamnya jam 9, jam 10 sudah makan, semuanya kenyang, maka katanya Rasulullah, bersahurlah engkau walaupun cuma seteguk air. Ini adalah ini jangan mentang-mentang udah kenyang, dibangun oleh istrinya, dibangun oleh suaminya, dibangun oleh bapaknya, ibunya, sebagainya, ini tidak mau sahur beralasan kenyang. Ini jangan sampai bangun minum seteguk air. Apa tujuannya? Untuk melaksanakan kesunatan. Ya, ini. Kemudian yang keempat, ini adalah yang harus persiapkan di bulan Ramadan, walaupun yang keempat ini tidak menjadi faktor yang utama di dalam melaksanakan ibadah puasa, yakni persiapkan harta kita yang halal, ya, harta yang halal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar anak-anak kita, agar keluarga kita, agar istri kita bersahur dengan makanan yang halal, berbuka juga dengan berbuka yang halal. Jangan sampai kita ini siap harinya berpuasa, ya, memaksakan diri berpuasa, anaknya disuruh puasa semua, istrinya disuruh puasa semua, tetapi ketika berbuka disuguhi dengan harta yang haram. Katanya para ulama dan juga katanya para salafus salih, barang siapa orang yang berpuasa di siang harinya kemudian dia berbuka dengan makanan yang haram, maka bagaikan orang yang membangun suatu gedung, setelah gedungnya itu selesai kemudian dirobohkan, yakni sia-sia bangunan itu, sia-sia puasa kita tanpa pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormati, sudah berapa menit? Ya, mungkin ini adalah merupakan pengantar, ya, pengantar pertama ini dalam pembukaan kajian Ramadan. Mungkin biar kita ini untuk memantapkan, mungkin ada unek-unek hal-hal untuk kesempurnaan puasa kita. Mari kami berikan kesempatan kepada jamaah kalau seandainya ingin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Monggo, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, karena kami kalau ngisi pengajian habis subuh, isikan pertanyaan. Dan berarti udah siap-siap semua nih ilmu
Sudah siap semua Pak ya? Alhamdulillah. Nah, ini. Ya kalau gitu kita lanjutkan saja. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini kalau mengadakan kajian memang kami selalu membawa kitab ya. Walaupun di HP sudah banyak kitabnya. Tapi kalau menggunakan HP, kalau menurut kami ini ya, ini karena dalam HP itu bercampur aduk. Ada orang telanjang, ada ini itu sebagainya. Ya, campur aduk, ada Al-Quran, kitab, telanjang. Ya. Ini kami lebih eksis untuk membawa kitab. Untuk motivasi pertama kali, ini Bapak Ibu yang kami hormati, katanya Rasulullah SAW, man fariha bi dukhuli Ramadan, barang siapa orang yang gembira senang dengan adanya bulan Ramadan, maka katanya Rasulullah, harramallahu jasadahu 'ala nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya, tubuhnya mereka untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini diceritakan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah pernah bersabda, pernah berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassyiru ashabahu. Pernah Rasulullah dulu sejenak dengan sahabat Rasulullah yang pada itu ada yang namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang bulan Ramadan, yakni seperti sekarang ini, syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Yuftahu fihi abwabul jannah, yang mana pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal bulan Ramadan, dari awal tanggal 1 bulan Ramadan, yuftahu fihi abwabul jannah, maka Allah akan membuka pintu-pintu surga. Jadi pintu-pintu surga yang banyaknya berlapis-lapis, ada surga Firdaus. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala, pintunya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Untuk memantau kepada umat-umat Rasulullah, untuk memantau kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka yang memang betul-betul melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Siapa mereka di antara umat Rasulullah yang bisa melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Sehingga katanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Bahwasanya surga merindukan, surga mengharapkan kedatangan 4 golongan. Di antaranya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini bukan dongeng Bapak Ibu. Jadi pintu-pintu surga ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan dongeng tapi kenyataan. Tujuannya untuk memantau kepada umat Rasulullah, apakah mereka yang betul-betul berpuasa dengan secara syariatnya, betul-betul berpuasa dengan secara tasawufnya dan sebagainya, ataupun mereka cuma berpuasa, cuma menahan daripada lapar dan haus saja. Ini katanya Rasulullah. Wa yughlaqu fihi abwabun niran, dan katanya Rasulullah SAW, ketika bulan Ramadan, mulai awal bulan Ramadan, katanya Rasulullah akan dikunci, akan ditutup
pintu-pintu neraka. Wa tuqallu fihi syayatin, dan juga setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan juga di bulan Ramadan ada bulan yang sangat baik sekali, yaitu lebih baik daripada 83 tahun. Ada pahala yang sangat baik sekali. Man hurima khairaha faqad hurima. Sehingga katanya Rasulullah, karena bulan Ramadan itu bulan yang barokah, bulan yang penuh ampunan, akan dibuka semua pintu-pintu surga, akan dikunci pintu-pintu neraka. Katanya Rasulullah ini memberikan peringatan kepada kita, man hurima khairaha, barang siapa orang yang terhalang untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan, barang siapa orang yang terhalang, yang enggan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, katanya Rasulullah, faqad hurima, maka niscaya mereka orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita semua ini samping melaksanakan ibadah puasa, bisa melaksanakan amal-amal kebaikan-kebaikan yang lain. Amin amin Allahumma amin. Bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ya, dengan penuh sempurna tarawih, kalau bisa istighfarnya. Amin amin Allah. Ya mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, merupakan pengantar ya bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadikan sugesti, menjadikan motivasi kita untuk menjadi orang yang soleh, menuju menjadi orang-orang yang takwa sesuai dengan tujuan diwajibkannya puasa, la'allakum tattaqun. Tidak ada yang bertanya Bapak? Tidak ada ya? Udah, itu aja ya. Mungkin ini saja biar ada bosan ya. Jadi kalau sudah awalnya lama, keduanya lama itu udah ngomong ya. Itu saja Bapak ya. Ya, mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pada hari sekarang ini berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma arzuqna as-sihhata wal 'afiyata fil jasad warzuqna salimatan fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna fi hadha ash-shahr al-mubarak 'ala al-qiyam was-siyam wal ibadah lillahi ta'ala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi